Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses, salam sehat, salam bahagia buat kita semua ya. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang tips, tentang trik, dan cara-cara servis laptop. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membuat video, saya ambil dari kolom komentar ya. Dan untuk kali ini saya mau bacakan komentar dari Mas Hairul Azman dan Mas Sumolemu ya. Oke, tidak pakai basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya teman-teman. Yang pertama, Mas Hairul Azman ya. Seperti ini teman-teman. Saya pernah ketika mau update RAM, ada satu IC, entah IC apa, tiba-tiba meledak. Ramai yang bilang karena baterai laptop ketika itu nggak ditanggalkan. Ya emang saya nggak buang baterainya, kata dia seperti itu teman-teman. Oke, emang seharusnya ya teman-teman ya, setiap ingin melakukan tindakan yang berhubungan dengan motherboard laptop ya, entah itu mau update RAM, entah itu mau ganti SSD dan sebagainya ya, baterai memang untuk antisipasi nih ya, supaya nggak konslet, baterai itu memang harus dilepas supaya aman dan yakin bahwa ini tidak ada, motherboard ini tidak ada strum lagi gitu ya. Hanya ganti RAM, kalau baterai nggak dilepas itu emang sebenarnya juga, ini sebenarnya nggak ada ngaruh ya sekitar RAM ini. Kalau dia posisinya mati itu kan tegangan itu nggak ada teman-teman ya. Begitu di switch baru naik ya. Satu itu ya, kemungkinan bukan dari RAM. Yang kedua, masang RAM-nya tidak boleh miring ya, harus lurus supaya dia nggak konslet ke sebelahnya ya, harus lurus pas itu ya. Karena kalau kita masangnya miring atau nggak pas ya, misalkan seperti ini, nah ini contoh aja, begini kan miring teman-teman ya, ini bisa konslet teman-teman. Nah kita kalau pasang rem harus lurus seperti ini, nah seperti ini ya, lurus lempeng, itu yakin tuh nggak apa-apa. Mungkin juga pas dia pasang RAM belum rapi langsung dinyalakan, bisa juga ya. Oke, dan intinya ya, lain kali diperhatikan setiap ingin melakukan sesuatu, mau ganti RAM, mau ganti apa ya, baterai memang harus dilepas dulu ya, tidak konslet dan aman gitu ya. Mungkin yang meledak bukan IC dari sini ya, bukan IC dari RAM, bukan, mungkin ada konslet di bagian lain dengan penyebab yang lain juga mungkin ya teman-teman, kita juga nggak tahu persis apanya, kronologinya seperti apa. Oke, kemudian yang kedua saya akan bacakan komentar dari Mas Sumolemu. Pertanyaannya seperti ini teman-teman, saya mau tanya Mas, kalau laptop ketika dicolok charging dan di saat dicek tanya ke baterai tidak ada, itu short atau gimana Mas gitu. Oke, ketika charging dicolok, kalau tanpa baterai nih, kita bicara tanpa baterai dulu ya, kalau dicolok adaptor tanpa baterai tetapi di spool atau di kuil di lilitan ini ya, itu ada tegangan, itu tandanya artinya malah ada yang short teman-teman, dia lolos tegangan, nggak boleh ya. Emang harusnya tanpa baterai, misalkan adaptor dicolok tanpa baterai, ini tidak ada tegangan. Misalkan ada tegangan juga kecil ya teman-teman ya, misalkan tegangan 19 volt, misalkan di sini ada tegangan 19 volt juga, itu artinya lolos. Itu pasti ada yang rusak, itu pasti ada yang nggak beres ya, harus dibenerin. Mungkin ada yang short dari MOSFET-nya mungkin ya, seharusnya juga nggak ada tegangan 19 volt ya. Kemudian coba dicek baterainya, kemungkinan ya baterainya ada short, dan kalau misalkan tidak ada sama sekali tidak ada, dicoba aja diukur ya bagian charging ya, terutama di bagian yang berhubungan dengan IC charging ini kan, IC baterai ya, ini baterainya colok dari sini, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman, dan IC chargingnya sebelah sini. Nah coba dicek ya bagian charging, bagian IC charging ini ada yang short atau tidak ya. Ini juga bisa dicek di sini, lolos atau mungkin MOSFET ini ya, MOSFET ini atau MOSFET ini, coba dicek barangkali ada yang short atau tidak ya, karena banyak faktornya ya teman-teman ya. Bisa juga kalau misalkan baterainya rusak nih, sama sekali nggak ada tegangan gitu ya, bisa juga. Cara mengukur baterainya, cara ngecek ya, soketnya dikeluarin, kemudian diukur pakai multitester, min sama plus ya, pakai DC ya. Nah di situ ada apa namanya,
Ada tegangan nggak? Misalkan tegangannya 12 volt misalkan ya. Rating dari baterai itu 12 volt, ya udah kita tes saja ada 12 volt apa enggak gitu ya. Dan kalau misalkan enggak ada sama sekali atau ratingnya kok turun sampai drastis gitu ya, sampai 0 volt, jadi dia tidak ada tegangan, itu juga susah teman-teman untuk naik ya kalau baterai ya. Makanya baterai biarpun di apa namanya ikon dari laptopnya itu 0 ya, 0%, kalau baterai itu masih bagus, itu pasti masih ada strumnya ya. Biarpun di bawah rating sedikit itu masih ada. Kalau enggak sama sekali itu udah gejala rusak ya. Oke, sekian dulu video saya untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, buat khususnya buat Mas Sumo Lemu dan Mas Hairul Azam ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman semua ya. Mohon maaf jika saya banyak salah kata. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.